ABG usia 16 tahun ini sempat pingsan dan dilarikan ke klinik Polda Gorontalo saat menjalani pemeriksaan Selasa siang. Dia tak kuasa menceritakan detil kejadian yang dialami oleh polisi. Dia trauma karena sosok polisi baginya bisa jadi hal paling menakutkan sepanjang hidupnya kelak. Bagaimana tidak, siswi kelas 2 sebuah SMA di Kabupaten Gorontalo ini mengalami kekerasan seksual yang pelakunya polisi. Bukan seorang, ada 9. 9 anggota Polsek di Gorontalo diduga telah menggagahinya secara bergantian. Kejadian itu sebenarnya beberapa bulan lalu, sekitar awal bulan puasa. ABG ini dicabuli bergantian oleh beberapa anggota polisi di sebuah tempat kos. Saat itu, korban tak berani melapor karena diancam akan ditembak. Dengan rasa takut luar biasa, dia sempat mencoba bungkam, tak berani menceritakan kejadian buruk itu pada siapapun. Sampai akhirnya, awal Oktober ini, dia kembali mengalami kekerasan seksual. Juga oleh 2 anggota polisi yang menggagahinya di kos-kosan dulu. Tapi kali ini, kejadiannya di kantor polisi. Edan. Dia bahkan sempat sampai dirawat di rumah sakit. Versi polisi saat itu, dugaan pelaku cuma 2 anggota polisi. Namun dalam laporannya, korban bersikukuh ada 9 anggota polisi. Hanya saja, korban cuma mengingat 2 polisi yang dikenalinya. Sampai kini, seperti belum ada progres pengusutan kasusnya. Belum satupun pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini dilaporkan polisi baru memeriksa 4 anggotanya yang masih diduga terlibat dalam pencabulan itu. Kasus kekerasan seksual terhadap ABG memang marak di negeri ini. Sekali dua, ada juga kasus yang melibatkan oknum aparat. Namun khusus kasus di Gorontalo ini sungguh spektakuler. Harus jadi pertanyaan besar, bagaimana bisa sampai ada 9 anggota polisi di kantor yang sama lalu bersama-sama melakukan tindakan kriminal? Waktu awal kasus ini terungkap, kita mendapat informasi sejumlah polisi sudah diperiksa oleh polisi juga. Tapi sekarang ketika masyarakat tidak memperhatikan kasus itu, sepertinya polisi melupakan kasus ini. Ini yang sangat kita sayangkan. Padahal ini anak di bawah umur, pelaku pelecehan seksualnya atau pemerkosaannya itu adalah polisi. Jadi kita berharap Mabes Polri segera mengambil alih kasus ini supaya bisa ditetapkan siapa tersangka dalam kasus ini. Ada yang lucu dari pernyataan polisi Gorontalo. Mereka meminta wartawan untuk tidak memberitakan kasus ini sebagai kasus perkosaan. Mereka menilai ini adalah kasus pencabulan. Pernyataan itu sungguh memperlihatkan mereka seperti gagap terhadap kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Nanti kalau sudah terbukti bahwa itu pemerkosaan ya baru tulis pemerkosaan. Sementara ini kamu rubah dulu statementnya itu bahwa sementara itu adalah pencabulan. Kalau terbukti bahwa itu memang pemerkosaan ya silakan tulis pemerkosaan. Apapun kasusnya, pencabulan atau perkosaan, mestinya tak ada beda. Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Bukan berarti para pelaku kalau dijerat dengan pasal pencabulan, hukumannya akan lebih ringan ketimbang perkosaan. Karena korban adalah anak di bawah umur. Jelas ada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak di sana. Demikian laporan Ruli Lamusu dari Gorontalo.